Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, khidmat dan takzim kita haturkan kehadiran guru-guru kita yang telah membimbing rohani kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, kembali jumpa dengan channel Ki Ageng Mageti Al-Jawiniyah yang merupakan dari corong Al-Kahwaliul Amri. Kali ini kita akan bahas tentang wasilah atau salah satu metode bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik, semua manusia di dunia ini meyakini bahwa Tuhan adalah sosok yang agung, Tuhan adalah sosok yang mulia, sempurna, dan segala gelar hebat disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ada raja, maka Tuhan adalah Maharaja di raja. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha agung dan yang maha mulia tersebut sebegitu tingginya sehingga hampir semua manusia merasa mustahil untuk bisa berjumpa dengannya. Hanya golongan tertentu saja seperti nabi yang diizinkan untuk menjumpainya. Bahkan dalam pandangan kelompok tertentu di dalam Islam, bahkan Nabi sendiri tidak pernah berjumpa dengan Allah di dunia. Dalil tentang pengalaman Musa ingin melihat Tuhan dijadikan dalil untuk membenarkan pendapat mereka. Atau kelompok Mu'tazilah bahkan lebih ekstrim lagi, mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa dilihat atau dijumpai baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat dan saudaraku yang baik, dimanapun berada, kelompok yang paling banyak adalah yang berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat atau dijumpai di dunia, namun dia hanya bisa dijumpai di akhirat setelah manusia meninggal dunia. Karena banyak, bahkan sangat banyak, pada umumnya kita juga meyakini atau kita dipaksa untuk meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin dilihat di dunia ini dengan alasan dia maha tinggi dan maha segalanya. Sahabat dan saudaraku yang baik, di sisi lain kaum sufi meyakini dan memang mengalami hal yang mustahil bagi kaum awam, yaitu berjumpa, melihat dan berdialog dengan Allah sebagaimana yang diceritakan para tokoh sufi dalam berbagai karyanya. Salah satunya diantaranya adalah dalam buku Imam Ghazali yang melihat dan berdialog dengan Tuhan di dalam mimpi beliau. Pertanyaan yang paling menggoda kita adalah kenapa ketiga kelompok ini yang sama-sama mengambil sumber ilmu dari Al-Quran dan hadis bisa begitu jauh berselisih paham, dan ini telah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Jawabannya sangat normatif karena pikiran manusia berbeda-beda dan kemampuan untuk menyerap ilmu dari sumber yang maha agung, Al-Quran, juga berbeda. Bagi kelompok yang tidak meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat, dengan segala dalil menyerang kelompok yang meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Kaum Mu'tazilah menganggap keliru pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah yang meyakini Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian orang yang meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat menganggap keliru atau aneh bagi orang yang meyakini bahwa Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Kalau kita terus-menerus terjebak kepada perdebatan
ingatan tentang Tuhan, maka secara tidak sadar kita tidak pernah mau berusaha untuk menemukan kebenaran lain selain yang kita yakini. Tuhan Maha Tinggi dan tidak seorang pun yang bisa menjangkau zat Allah yang Maha Tinggi tersebut. Dan di dalam hal ini kaum sufi yang meyakini bahwa Tuhan bisa dilihat juga berpendapat seperti ini. Tidak berarti bahwa kaum sufi berkesempatan memandang Allah lalu kedudukan Allah menjadi rendah. Semua manusia memposisikan Tuhan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Makanya dengan segala keyakinannya menempatkan Tuhan di tempat yang tidak terjangkau agar kedudukannya Tuhan tetap yang Maha Tinggi. Lalu kalau Tuhan sudah sangat tinggi, tidak dapat dijangkau, untuk apa adanya Tuhan? Ini sangat pertanyaan yang sangat-sangat kita kasih tanda tanya yang besar, saudaraku. Tuhan tidak sekedar sesuatu yang disembah, tapi Dia adalah sosok yang akrab dengan kita, tempat kita berkeluh kesah, dan sahabat yang paling setia. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, sahabat Allah, karena kedekatan beliau dengan Allah. Lalu, apakah hanya Ibrahim satu-satunya manusia yang layak menjadi sahabat Allah? Nabi Muhammad terkenal sebagai Habibullah. Lalu apakah hanya Muhammad satu-satunya manusia yang layak menjadi kekasih Allah? Nabi Musa dikenal dengan kalamullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Apakah hanya Nabi Musa yang mengalami seperti itu? Bagaimana dengan kita yang awam, orang-orang yang bukan Nabi? Apakah tidak boleh berhubungan dengan Allah dengan akrab? Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, kaum sufi yang akrab dengan Tuhan juga tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya suci dan mulia. Bahkan setiap saat dengan kesadaran penuh dia merasa sebagai hamba yang hina, hamba yang dhaif, hamba yang tidak bisa apa-apa. Hanya karena kemurahan hati Tuhan saja yang membuat mereka bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Kaum sufi tidak pernah meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi manusia dan manusia karena kesuciannya bisa menjadi Tuhan, bahwa manusia itu bisa mencapai kedudukan mulia. Tuhan adalah pendapat di luar orang lain terhadap pemahaman sufi. Kesalahan dalam memahami wahdatul wujud inilah kemudian yang membuat kaum sufi mendapat tuduhan sebagai kelompok sesat dari orang-orang yang tidak memahaminya. Kaum sufi dari manapun dia berasal dalam berhubungan dengan Allah tetap memakai metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu lewat wasilah. Karena tidak mungkin manusia bisa berhubungan dengan Allah tanpa ada unsur atau alat yang diberikan Allah. Dia yang Maha Tinggi tidak mungkin dijangkau oleh manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Dalam hal ini, seluruh manusia mempunyai keyakinan yang sama, termasuk sufi. Allah yang Maha Pemurah memberikan alat komunikasi antara manusia dengan Dia, yaitu berupa nur Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nur tersebut setelah Nabi Muhammad wafat diberikan pada ulama pewaris Nabi. Dengan itulah manusia berhubungan dengan Tuhan sebagai alat komunikasi. Wasilah bukanlah ciptaan manusia, bukan pula manusia, tapi dia adalah sesuatu yang berasal dari sisi Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai tali Allah, yang pangkalnya ada pada Allah dan ujungnya ada pada kekasihnya. Jangankan Allah yang merupakan cahaya Maha Tinggi, berhubungan dengan cahaya yang nampak saja harus ada alatnya. Gelombang radio atau televisi ciptaan manusia tidak bisa diterima tanpa adanya alat penerima, apalagi cahaya Allah yang begitu Maha Tinggi. Sahabat dan saudaraku yang baik, dimanapun kita berada, Nabi bukanlah sekedar penyampai wahyu, tapi beliau adalah pembawa wasilah yang berasal dari sisi Allah sebagai media penyambung manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan langsung tanpa perantara. Hubungan langsung yang dimaksud tentu saja hubungan dengan menggunakan metode yang tepat, metode yang telah disampaikan dan digunakan oleh Rasulullah SAW. Umumnya, hubungan langsung yang diyakini oleh manusia secara umum, dia merasa yakin bahwa
Tuhan yang disembah itu benar. Mulai dari dia bisa beribadah, dia meyakini yang disembah adalah Allah. Apakah memang demikian? Dari mana dia bisa tahu kalau yang berdiri di depannya itu sosok iblis yang juga berdiri, yang terdiri dari cahaya? Berpuluh-puluh tahun dia meyakini telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ternyata yang disembah iblis, karena dia tidak bisa membedakan antara Allah dan iblis. Ibadahnya berupa sholat itu diberi ganjaran neraka oleh Allah karena yang disembah bukan Allah. Sahabat dan saudaraku yang baik, apakah iblis tidak bisa masuk ke dalam masjid? Jangankan dalam masjid atau rumah kita, ke dalam surga pun dia bisa bolak-balik, bebas dia keluar masuk. Jadi kesombongan kita menolak wasilah, menyembah Allah dengan metode Rasulullah ini yang menyebabkan kita mudah disusupi setan yang sangat halus. Nabi Adam digoda oleh iblis bukan di pasar malam atau di mall, tapi dia di dalam surga yang dipagari oleh para malaikat. Maka kaum sufi tidak ragu sedikit pun dia dalam beribadah, karena dia sudah bisa membedakan antara Allah dan yang bukan Allah, karena dia telah berjumpa dengan Allah. Bagi mereka Allah bukan hanya yang maha gaib, namun juga maha nyata. Al-Ghaib, Al-Zahir, seperti yang tertulis dalam Asmaul Husna. Bagi orang yang baru menempuh jalan kepada Allah atau tarikatullah, paling tidak dia telah mempunyai pembimbing, atau dia sudah mempunyai wasilah, atau mempunyai guru mursyid, ataupun walia mursyida seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi 17, yang setiap saat akan menuntun dan membimbing dia kepada Allah secara zahir dan batin. Godaan dan gangguan setan batin dengan izin Allah akan mendapat syafaat atau bantuan daripada guru mursyid rohaninya yang selalu bersama rohani Rasulullah dan otomatis selalu bersama dengan Allah. Sahabat dan saudaraku yang baik, belum terlambat bagi siapapun kita yang menggunakan metode berhubungan dengan Allah berupa wasilah untuk segera mencari guru pembimbing agar ibadahnya menjadi sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibadahnya tidak menjadi sia-sia. Karena jika ibadah kita sia-sia, maka kita termasuk orang-orang yang merugi di dunia ini. Demikian sahabat dan saudaraku yang baik, salam hormat kami, salam damai, salam bahagia, salam sejahtera dari kami yang sangat hina, sangat tidak mampu apa-apa dan lemah tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis zikrullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman